Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita akan bahas video berikutnya, alat penunjang kerja bengkel. Ya, di bengkel tentu saja alat-alat yang kita gunakan itu sangat bervariasi, sangat beragam dan bermacam-macam lah jenis dan bentuknya gitu ya. Nah, alat-alat tersebut utamanya sudah kita bahas semua dalam beberapa video yang sudah pernah kita posting belakangan. Mulai dari general tool, special tool, power tool, measurement tool, semua sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menonton ulang ataupun melihat-lihat kembali untuk mengingat-ingat apa saja alat-alat yang digunakan di perbengkelan. Nah, ada satu kategori yang tidak termasuk di kelompok yang kami jelaskan tadi. Kategorinya itu untuk mensupport ataupun mendukung peralatan yang akan kita butuhkan di bengkel. Nah, jadi alat-alat tersebut itu kita kategorikan sebagai alat pendukung atau alat penunjang kerja di bengkel. Adapun alat-alat penunjang yang kita maksud, yang pertama kompresor. Nah, jadi kompresor itu sangat dibutuhkan di bengkel karena fungsinya sangat banyak, terutama untuk membantu membersihkan komponen yang sedang kita cuci, atau untuk memberikan tekanan pada ban nantinya gitu ya, atau untuk membantu menaikkan meja bike lift. Nah, jadi kompresor itu dia adalah sebuah mesin ataupun alat yang berfungsi untuk menghisap udara lalu mengumpulkannya di dalam tabung. Kemudian udara tersebut disalurkan dengan selangnya ataupun salurannya gitu ya. Nah, biasanya sih dilengkapi lagi dengan filter atau saringan yang berfungsi untuk menahan air gitu ya. Karena air ini bisa menyebabkan mungkin efek samping lah gitu. Jadi ada saringan yang akan menahan air, lalu setelah itu diteruskan ke pistol udara atau air dusternya nanti untuk menyemprot, atau untuk alat pengisi dan pengukur tekanan ban. Nah, jadi kompresor ini sangat penting yang akan kita gunakan untuk keperluan tersebut. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan juga adalah bike lift atau meja untuk menempatkan sepeda motor. Nah, memang sih ini standarnya di bengkel resmi sebenarnya. Namun kalaupun kita di bengkel umum, seandainya bisa kita pergunakan bike lift ini, tentu pekerjaannya jadi lebih tertata, lebih rapi, dan juga kita lebih lebih nampak teratur begitu dalam pekerjaannya. Nah, jadi fungsi dari meja itu ataupun bike lift ini adalah untuk menempatkan sepeda motor, lalu bisa dinaikkan atau diturunkan ya sesuai kebutuhan. Jadi pekerjaan teknik itu, pekerjaan mekanik itu jadinya lebih mudah dilakukan karena tidak harus duduk terus begitu ya. Bisa dia dibuat naik ke atas atau disesuaikan dengan kebutuhan tinggi yang kita inginkan begitu ya. Nah, di situ juga kita membutuhkan sebuah selang yang berfungsi untuk mengalirkan ataupun menyalurkan gas buang yang keluar dari sepeda motor atau dari knalpotnya. Nah, jadi di situ juga kita membutuhkan sebuah saluran ya. Kita nyebutnya long nose speed. Jadi kita bisa sambungkan ke knalpot ketika motor kita nyalakan. Itu knalpotnya ataupun gas buang keluar dari knalpot itu diarahkan ke saluran yang akan dibuang keluar ataupun ke bagian yang jauh dari lokasi bengkel itu. Jadi nggak mengganggu ataupun nggak menimbulkan polusi di area bengkel. Jadi kita bisa tetap menjaga keselamatan juga di dalam situ, jadi nggak beracun lah lokasi yang kita tempatkan tadi. Kemudian kita juga akan sangat membutuhkan sebuah lemari atau rak khusus ya, yang berguna untuk menaruh ataupun meletakkan alat-alat khusus atau alat-alat ukur yang mana nggak bisa nih kita gabungkan dengan kunci-kunci standar karena ini sifatnya beda. Alat ukur dan alat khusus itu nggak bisa digabungkan karena dia sensitif ya. Mana tahu ketimpa atau bertumpuk dengan alat yang lain, ini bisa rusak. Jadi kita butuhkan sebuah rak khusus yang mana digunakan untuk menempatkan alat khusus dan alat ukur tersebut. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan sebuah meja alat kerja gitu ya. Atau meja alat kerja ini nama lainnya itu caddy tool. Jadi kita gunakan ini ketika kita akan mendekatkan alat kita ke bagian yang akan sedang dikerjakan. Jadi kita nggak susah-susah membawa peralatan banyak begitu ya, tetapi bisa ditarik dengan meja itu sehingga kita lebih gampang untuk menukar ataupun memindahkan kunci ketika kita melakukan pekerjaan. Nah, jadi kita juga butuh nih sebuah caddy tool atau meja kerja. Selanjutnya kita juga membutuhkan cas aki atau battery charger. Nah, ini juga akan sangat menunjang pekerjaan kita, apalagi di tipe-tipe motor sekarang yang sudah jelas motor injeksi yang mana harus dipastikan akinya dalam kondisi baik. Jadi kita juga membutuhkan cas aki atau battery charger ini yang gunanya untuk mengecas kembali aki yang agak melemah mungkin ya, yang tegangannya mungkin di bawah dari standar. Jadi kita menggunakan ini untuk menaikkan kembali tegangannya. Nah, selanjutnya juga alat pendukung lainnya itu sebuah ragum atau vise yang mana berguna untuk menjepit
komponen yang kira-kira akan kita buka ataupun kita pasangkan, namun kita nggak bisa menahan dengan tangan sendiri begitu ya. Jadi kita pasangkan atau kita jepitkan di ragum ini untuk mempermudah pekerjaan kita. Lalu yang kita juga akan butuhkan adalah peralatan cuci atau pembersih ya, wastafel untuk mencuci komponen. Nah ini kalau kita bisa gunakan di bengkel tentu sangat bagus sekali. Kita lebih tertata dalam melakukan pembersihan, jadi nggak, mohon maaf nih mungkin bagi teman-teman yang di bengkel umum, tidak bermaksud menyinggung ya, tetapi akan lebih bagus kalau kita punya tempat pembersih seperti ini. Lokasi kerja kita itu nggak terlalu belepotan dengan minyak atau oli di mana-mana begitu ya. Nah jadi kita buatkan sebuah tempatnya terpisah menggunakan wastafel pencuci komponen ini. Nah kemudian kita juga membutuhkan baki atau nampan ya yang terbuat dari stainless biasanya. Kita bisa menggunakan baki ini untuk menampung oli kotor atau oli bekas, atau kita juga bisa gunakan untuk tempat mengumpulkan komponen yang kecil-kecil ya, mungkin kita membuka karburator, membuka bagian-bagian dari head cylinder gitu ya, kita bisa tempatkan di situ, atau kita cuci sekilas begitu ya, kita bisa gunakan baki ataupun nampan stainless ini. Ya, berikutnya juga kita membutuhkan sebuah drum yang akan digunakan untuk menampung oli bekas atau minyak bekas cucian begitu ya. Nah jadi kita harus gunakan juga atau sediakan juga ini di bengkel kita, karena nanti sekali dua kali mungkin nggak terlalu banyak nih oli kotor ataupun minyak kotor, tetapi setelah beberapa bulan itu akan sangat banyak nih bekas-bekas atau sisa minyak dan oli. Nah jadi kita akan gunakan sebuah drum untuk menampung atau mengumpulkan cairan-cairan tersebut. Nah bagian yang terakhir yang juga nggak kalah penting, itu adalah perlengkapan pelindung diri atau peralatan safety. Nah, jadi di bengkel kita tentu ingin bekerja dengan aman begitu ya, dengan nyaman dan juga tidak menyebabkan risiko-risiko yang dikhawatirkan. Nah, di situ kita membutuhkan pertama tentu pakaian kerja yang sesuai begitu ya. Pakaian kerja, lalu juga kalau memang bisa ya mungkin menggunakan sarung tangan, menggunakan masker atau pelindung mata begitu ya, atau sepatu safety. Ini sangat penting nih kita miliki di bengkel, karena kita nggak pernah tahu bahaya itu bisa datang dari mana aja. Jadi intinya tujuannya kita mempergunakan alat-alat safety ini adalah supaya pekerjaan kita itu tidak menimbulkan risiko atau bahaya yang tidak kita inginkan. Nah termasuk juga itu cairan racun api ya, pemadam kebakaran juga harus kita standby kan, karena kita itu berhubungan dekat dengan cairan-cairan yang mudah terbakar. Kalau bisa kita harus menyediakan alat ataupun racun api ini untuk menjaga-jaga begitu ya, mana tahu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi bahaya kebakaran. Jadi kita bisa mengatasinya dengan cepat mempergunakan alat atau racun api ini. Ya mungkin itulah tadi yang kita sebutkan sebagai alat-alat pendukung yang dibutuhkan di bengkel. Bisa jadi ya mungkin di bengkel teman-teman ada yang nggak lengkap, ya mungkin pelan-pelan bisa dilengkapin, karena tujuannya udah jelas mempermudah pekerjaan kita dan juga bisa menjaga keselamatan kerja kita nantinya. Nah jadi mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan ya, mudah-mudahan bisa memberi gambaran ataupun pencerahan bagi rekan-rekan mekanik pemula dan juga teman-teman yang baru berniat untuk membuka usaha bengkel. Jadi peralatan yang kita sampaikan ini saya rasa sudah cukup lengkap, mudah-mudahan bisa menjadi referensi seperti apa kegiatan di bengkel, apa-apa saja alat-alat yang dibutuhkan dan yang harus dilengkapi nantinya. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Mudah-mudahan bisa membantu juga teman-teman yang lain yang belum mengetahui informasi ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.